Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih semangat untuk belajar kan? Alhamdulillah. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Arab. Belajar tema baru, belajar bab baru. Apa itu, Tat? Yaitu bab atau tema al-adawatud dirosiyati. Yang artinya adalah kita akan belajar tentang bab atau tema peralatan belajar. Cuman, sebelum itu, seperti biasa, Ustadz ingin kita mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk belajar. Dengan cara duduk yang rapi, duduk bersila, tangan dilipat, ditaruh di atas paha, kemudian kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan dirapikan duduknya. Dilipat tangannya, duduk bersila, dan tenang dan juga rapi. Bagaimana? Udah siap semuanya? Oke, kalau udah siap, yuk kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa. Dan semoga dengan doa tadi Allah mempermudah kita. Allah memperlancar kita untuk memahami dan untuk mempelajari materi baru kita pada kesempatan pagi hari ini. Oke, sebelum mulai pelajarannya, yuk buka halaman 22. Silahkan diambil bukunya, di pause dulu videonya, kemudian dibuka halaman 22. Di pause dulu ya. Oke, udah dibuka bukunya? Udah dibuka halaman 22? Alhamdulillah. Yuk, kita lanjut. Nah, di halaman 22 ini kita akan mempelajari al-hiwar, yaitu percakapan. Percakapannya siapa, Tat? Percakapannya antara seorang guru dengan murid-muridnya. Karena itu, Ustadz akan baca terlebih dahulu, kemudian kalian menirukan. Ustadz akan baca terlebih dahulu, kemudian kalian menirukan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu al-mudarrisu. Al-mudarris berkata atau mengucapkan salam kepada murid-muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajabat talamid. Kemudian para murid tadi menjawab sang guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke percakapan yang kedua. Al-mudarrisu. Sang guru bertanya kepada salah satu muridnya, yaitu Sholih. Hal indaka qalamun ya Sholih? Silakan ditirukan. Sholih. Naam. Indi qalamun.
Lanjut, al-mudarrisu, sang guru, bertanya lagi kepada muridnya yang satunya lagi. Siapa itu? Fatimah. Hal indaki kitabun ya Fatimatu? Fatimah. Kemudian sang Fatimah menjawab, Naam, indi kitabun. Kita lanjut lagi. Al-mudarrisu. Sang guru tadi bertanya lagi ke salah satu muridnya yang lain. Hal indaka mimsahatun ya Zaidu? Fa'ajaba Zaid. Kemudian Zaid menjawab, La, ma indi mimsahatun. Kita lanjut. Al-mudarrisu. Terakhir, sang guru tadi bertanya lagi kepada muridnya yang lain. Hal indaki hakibatun ya Aisyatu? Fa'ajabat Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab, La, ma indi hakibatun. Nah, dari percakapan antara Ustadz dengan murid-muridnya tadi, ada yang udah paham apa aja inti sari dari percakapan mereka? Ada yang udah tahu maksudnya apa? Oke, ada yang udah tahu, ada yang setengah tahu, juga ada yang belum tahu sama sekali. Maka dari itu, yuk kita sama-sama cari tahu artinya. Kita mulai dari baris pertama, dari Ustadz yang mengucapkan salam kepada murid-muridnya. Al-mudarrisu, sang guru tadi, berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang guru mengucapkan salam kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya tadi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya ingatkan lagi. Saat baca satu kali, ntar ditirukan ya. Jangan sampai enggak ditirukan. Kita lanjut ke percakapan yang kedua atau baris ketiga. Al-mudarrisu, sang guru, hal indaka qalamun ya Shalih? Nah, di sini sang guru dia bertanya kepada salah satu muridnya yaitu Shalih. Bertanya tentang apa toh? Nah, yuk kita bersama-sama. Kita mulai dari kata hal. Hal sebenarnya yang sudah pernah kita pelajari kemarin, artinya adalah apakah. Hal artinya adalah apakah. Kemudian ada kata, setelah hal ada kata indaka. Ada yang tahu artinya indaka itu apa? Nah, indaka dia berarti kamu mempunyai. Cuman indaka itu digunakan untuk laki-laki. Indaka artinya kamu mempunyai yang digunakan untuk bertanya kepada laki-laki. Kemudian setelah indaka ada kata qalamun yang artinya adalah pensil. Ya, betul. Di sini juga sudah pernah dipelajari kemarin di kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2 semester 2. Kemudian yang terakhir ada kata ya sholihu yang artinya adalah wahai sholih. Jadi hal indaka qalamun ya sholihu
itu artinya adalah kalau kita gabungkan menjadi satu, jebret gitu ya. Dia berarti apakah kamu mempunyai pensil, wahai Solih? Jadi sang guru tadi bertanya kepada Solih, apakah Solih mempunyai sebuah pensil? Kemudian fa'ajaba Solih. Kemudian Solih menjawab pertanyaan guru tadi. Naam, indi qalamun. Naam, indi qalamun. Oke, kita artikan satu persatu sama seperti tadi. Kita mulai dari na'am. Na'am itu artinya adalah iya. Jadi kalau kalian ditanya hal, maka jawabannya ada dua. Ada iya, ada na'am, atau juga la. Nah, na'am itu berarti iya. Kemudian ada kata indi. Kalau indaka tadi artinya adalah kamu mempunyai untuk laki-laki, maka kata indi, huruf kafnya diganti dengan huruf ya sukun, maka dia berubah arti menjadi aku mempunyai. Kalau indaka itu adalah kamu mempunyai untuk laki-laki, maka kalau indi beda di huruf kaf sama ya tok, dia bisa berubah arti menjadi aku mempunyai. Kemudian yang terakhir kolamun. Udah tadi ya, yaitu pensil. Jadi na'am indi kolamun kalau digabung menjadi satu maka artinya adalah iya Ustadz, aku mempunyai pensil. Oke. Kita lanjut ke percakapan ketiga, yaitu antara mudarris wal Fatimah, antara sang guru dengan muridnya yang bernama Fatimah. Yuk kita lanjut. Al-mudarrisu, hal indaki kitabun ya Fatimatu? Oke. Hal. Masih ada yang ingat artinya hal itu tadi apa? Yaps, hal artinya adalah apa? Apakah? Kemudian kita bertemu dengan kata indaki. Kalau indaka tadi artinya adalah kamu mempunyai untuk laki-laki. Kalau indaki, kira-kira apa ya artinya? Yaps, betul. Indaki dia artinya adalah sama, aku, kamu mempunyai. Cuman dia digunakan untuk perempuan. Jadi kalau indaka itu kamu mempunyai untuk laki-laki, maka indaki itu kamu mempunyai untuk perempuan. Diperhatikan cuma beda antara ka dan juga ki. Kalau ka untuk laki-laki, kalau ki untuk perempuan. Sip. Kita lanjut. Kitabun. Masih ada yang ingat artinya kitabun itu apa? Yaps, kitabun artinya buku. Atau buku pelajaran. Terus, ya Fatimatu artinya wahai Fatimah. Jadi kata hal indaki kitabun ya Fatimatu itu artinya adalah apakah kamu mempunyai buku pelajaran wahai Fatimah? Jadi sang ustaz tanya nih ke Fatimah. Saya tanya ke Soleh, dia tanya ke Fatimah. Fatimah, hal indaki, apakah kamu mempunyai kitabun, buku pelajaran? Ya Fatimah tuh, wahai Fatimah. Fajabat Fatimah. Kemudian Fatimah menjawab kepada Ustadz. Naam, indi kitabun. Oke. Naam artinya adalah apa tadi? Yaps, artinya adalah iya. Indi artinya apa? Ya, pinter.
Indi artinya adalah aku mempunyai. Kitabun. Kitabun artinya buku pelajaran. Sip, betul. Jadi, na'am, indi kitabun, kalau digabung menjadi satu, maka dia berarti iya, aku mempunyai buku pelajaran. Oke, sekarang kita lanjut ke percakapan ketiga. Al-mudarrisu atau sang guru. Beliau bertanya lagi kepada muridnya yang lain, yaitu Zaid. Apa pertanyaan tadi? Ya, ini dia pertanyaannya. Hal indaka mimsahatun ya Zaidu? Silakan ditirukan. Nah, hal artinya adalah sama seperti tadi, artinya adalah apakah. Kemudian indaka. Ayo, apa tadi artinya? Yes, betul. Artinya adalah kamu mempunyai untuk siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kemudian mimsahatun. Ada yang masih ingat artinya mimsahatun itu apa? Udah pernah kita pelajari di kelas 2 kemarin loh. Mimsahatun artinya penghapus. Ya Zaidu. Nah, dah tentu artinya adalah wahai Zaid. Jadi, hal indaka mimsahatun ya Zaidu, itu artinya adalah apakah kamu mempunyai penghapus wahai Zaid? Jadi sang ustaz tadi tanya kepada Zaid, apakah dia punya penghapus atau tidak? Kemudian fa'ajaba Zaid. Zaid menjawab pertanyaan sang guru tadi. La ma indi mimsahatun. Silakan ditirukan. La ma indi mimsahatun. La. Apa coba artinya? Kira-kira. Kalau na'am tadi artinya adalah iya. Kalau la artinya kebalikan dari iya. Apa kira-kira? Yaps, betul. Artinya adalah tidak. Tidak, Ustadz. Ma indi artinya adalah aku tidak mempunyai. Jadi kalau indi artinya adalah aku mempunyai, maka ketika indi ditambah dengan huruf ma panjang sebelumnya, maka dia berubah arti menjadi aku tidak mempunyai. Satu lagi, kalau indi artinya adalah aku mempunyai, cuman kalau ma indi artinya adalah aku tidak mempunyai. Mimsahatun artinya pinter, penghapus. Jadi ucapan Zaid ma indi mimsahatun, dia berarti tidak atau tidak Ustadz, aku tidak mempunyai penghapus. Itu ya. Sekarang kita lanjut ke percakapan yang terakhir, yaitu percakapan antara Ustadz atau al-mudarris tadi, sang guru tadi, dengan muridnya, yaitu Aisyah. Yuk kita lanjut. Al-mudarrisu. Sang guru tadi bertanya kepada muridnya, yaitu Aisyah. Apa pertanyaannya? Ini dia pertanyaannya. Hal indaki hakibatun ya Aisyatu? Oke. Kita coba bersama-sama mengartikannya. Satu kata per kata menjadi bahasa Indonesia. Kata hal. Hal, apa tadi artinya? Yaps. Hal artinya adalah apa? Apakah?
Kalau indaki, apa artinya tadi? Pinter. Indaki artinya adalah kamu mempunyai untuk perempuan. Hakibatun. Dan masih ingat artinya apa? Udah pernah di kelas 2 kemarin. Artinya adalah sip. Artinya adalah tas. Kemudian Aisyah itu dia berarti wahai Zaid, wahai Aisyah. Jadi hal indaki hakibatun ya Aisyah itu dia berarti apakah kamu mempunyai tas wahai Aisyah? Gitu ya. Kita lanjut ke jawabannya Aisyah. Fajabat Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab, la ma indi hakibatun. La. Tadi apa artinya? La itu dia kembalikan dari na'am. Kalau na'am artinya iya, maka kalau la artinya adalah tidak. Sip, betul. Terus ma indi, masih ingat kan artinya apa? Yap, betul. Ma indi dia artinya adalah aku tidak mempunyai. Kemudian hakibatun artinya adalah sip, artinya adalah tas. Jadi la ma indi hakibatun. Kalau digabung berarti Aisyah tadi menjawab, tidak Ustadz, atau tidak, aku tidak mempunyai tas. Nah, kasihan sekali ya Aisyah, dia nggak punya tas gitu. Ada kemungkinan tasnya dia rusak atau mungkin belum beli lagi. Jadi dia nggak mempunyai tas. Oke. Kita telah selesai pada pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Sebelum kita berdoa, sebelum kita berpisah, Ustadz ingin kita belajar menulis terlebih dahulu. Kita belajar menulis, kemudian baru berdoa. Nah, maka dari itu, silahkan diambil buku tulisnya, pensilnya, penghapusnya, kemudian silahkan ditulis teks setelah ini. Di-pause dulu videonya, kemudian baru mengambil bukunya, pensilnya, juga penghapusnya, setelah itu lanjut menulis. Oke, udah siap bukunya, tulisnya? Oke, ini adalah teks yang akan kita tulis. Yuk, lanjut. Nah, ini loh dia teksnya. Silahkan ditulis dari baris yang paling atas sampai yang paling bawah. Ditulis antara bahasa Arabnya dan juga artinya. Kemudian, kalau sudah ditulis, Ustadz ingin kalian menghafalnya. Nah, nggak semua dihafalkan kok. Nggak semua dihafalkan. Yang putra tugasnya menghafalkan teks hiwar, teks percakapan yang ada di kotak biru. Bahasa Arabnya dan juga artinya. Yang putra, sekali lagi, menghafalkan hiwar atau teks hiwar, teks percakapan yang ada di kotak biru. Nah, sedangkan yang putri, silahkan dihafalkan teks hiwar, teks percakapan yang ada di kotak warna pink. Ya. Jadi kalau putra itu menghafalkan yang warna biru, kalau yang putri menghafalkan yang warna pink. Silahkan di-pause dulu videonya, kemudian ditulis. Kalau sudah ditulis, silahkan dihafalkan. Oke, silahkan di-pause. Bagaimana? Udah selesai menulisnya? Alhamdulillah. Kalau sudah selesai, yuk kita sama-sama berdoa. Seperti biasa ya, sebelum kita berdoa, Ustadz ingin kita rapi terlebih dahulu sebelum berdoa. Silakan duduk yang rapi, duduk dengan bersila, tangan dilipat, ditaruh di atas paha.
Udah siap semuanya? Udah rapi? Oke, sip. Kalau udah rapi, boleh berdoa. Kalau yang belum rapi, dirapikan dulu, baru berdoa. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal azazi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma fakkihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekian dari Ustadz. Ustadz, jangan lupa belajarnya, jangan lupa dihafalkan, kemudian disetorkan ke Ustadz nanti yang kelas Imam An-Nasai ke Ustadz Taufik, kemudian yang kelas Ibnu Majah ke Ustadz Adit. Dan jangan lupa juga untuk tetap semangat murojaahnya, tetap semangat membaca uminya, dan juga ketika orang tua sedang repot, maka luangkanlah waktu untuk membantu orang tua. Jangan hanya main tok, jangan hanya lihat TV tok, lihat YouTube tok, tapi juga membantu orang tua. Oke, mungkin sekian dari Ustadz. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.